Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ucapan Syekhul Islam tentang bodoh, gobi, yaitu orang yang mengatakan tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Ini ucapan bodoh, dan ucapan ini dijadikan kaidah oleh sebagian orang-orang sesat yang salah faham terhadap manhaj salaf, sehingga mengatakan tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Jalan yang ditempuh oleh para salaf, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, itu memang lebih selamat. Tapi jalan yang ditempuh oleh para khalaf setelah mereka itu lebih alim, lebih hakim. Ini bodoh, kata beliau. Bagaimana orang selamat kok tidak lebih alim? Bagaimana orang berilmu kok tidak lebih selamat? Kaidah yang benar, yang akan selamat sampai tujuan adalah yang berilmu. Coba antum tidak punya ilmu, jalan menuju Bekasi itu mana? Ya tentu tidak akan sampai sana. Yang akan sampai sana yang punya ilmu. Lewat sini, lewat sini, lewat sini. Kalau pengen lebih dekat lewat sini, yang tidak macet lewat sini. Ilmu kan? Bagaimana lebih berilmu tapi kurang selamat? Selamat tapi kurang berilmu. Bodoh, kata beliau. Ya. Dan inilah Syekhul Islam. Beberapa kali beliau tentang kesalahan itu, walaupun kesalahan itu keluar dari mulut para ulama. Salah ya salah, keliru ya keliru, syubhat ya syubhat. Hadhil kalimatu min akdhabi ma yakunu nutqan wa madlulan. Kalimat tadi itu sedusta-dusta ucapan. Apalagi sekali lagi dijadikan kaidah, masuk kaidah salah. Bahaya. Kalau beristihad salah, ya banyaklah. Kalau kaidah kan ya namanya juga kaidah, rumus, patokan, pondasi. Patokannya salah, ya otomatis kesana salah semua. Misalnya sebagian saudara kita berpatokan meyakini bahwa ikut ulama nggak mungkin sesat, ikut ulama nggak mungkin salah, apapun kata ulama pasti benar. Kan sebagian saudara kita seperti itu. Maka disodori ayat, disodori dalil, geleng kepala. Kenapa? Karena berbeda dengan kiai mereka, dengan guru mereka, dengan ulama mereka. Mosok guru kami salah? Nih, Rasul menyuruh memanjangkan jenggot. Makfuliha jazus sawarib, khaliful yahud, khalifun nasara. Tidak ada satupun sahabat yang memotong jenggot. Begitu pula tabi'in, atba'ut tabi'in, jelas di Bukhari, Muslim. Tapi karena mereka mempunyai kaidah yang salah, tidak mungkin kiai-kiai kami, ulama-ulama kami salah.
Ya sudah, mau ayat, mau hadis, mau Bukhari, mau Muslim. Nggak mungkin ulama kami keliru. Jangan sampai penyakit ini melanda kita dengan mengatakan nggak mungkin Syekh bin Baz salah dalam masalah cadar, nggak mungkin Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh At-Tuwaijiri, tokoh-tokoh ulama Mekah Madinah salah dalam masalah salat tarawih 23 rakaat. Nggak ada yang protes tuh ulama se-Saudi. Ya. Ini berarti kita ketularan ucapan saudara kita di negeri kita ini. Ya apa bedanya? Taklid kepada si A, si B kiai dengan taklid kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kan sama-sama tidak boleh. Kiai-kiai di sini dengan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin sama-sama tidak maksum. Manhajnya tentu beda, akidahnya tentu beda. Tapi taklidul a'mal sama-sama tidak maksum. Kalau kiai-kiai di sini bisa salah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin ya bisa salah, Syekh Albani bisa salah, siapapun. Ya, maka tidak boleh menjadikan di luar Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman sahabat dijadikan dalil. Dalil hanya qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Cuman itu dalil. Di luar itu bukan dalil. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Ya, tentu ini bagi kita yang sudah ngaji manhaj, akidah, ya, tentu tidak boleh sama dengan orang awam, apalagi yang baru saja masuk Islam, mu'allaf. Tentu dia tidak tahu kaidah, dia ngikut saja gurunya yang membimbing dia. Setelah dia baca syahadat harus apa, nggak mungkin dia tanya dalil, nggak mungkin dia bertanya ini sahih apa tidak. Ya. Kita kan sudah ngaji lama, ya tentu tidak boleh seperti mereka. Ya. Falladhi la yadri 'anit tariq la yaslam. Orang yang tidak berilmu, tidak tahu tentang tariq, tentang jalan yang benar itu yang mana, tentu dia tidak akan selamat. Li'annahu laisa ma'ahu ilmun. Karena berarti dia tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu, tidak selamat. Sebaliknya, yang punya ilmu insya Allah akan selamat. Idza qulta, jika engkau mengatakan inna tariqatas salafi aslam, lazima an taqula hiya a'lam wa ahkam. Jika anda berani mengatakan bahwa jalan yang ditempuh para salaf adalah lebih selamat, otomatis anda harus mengatakan jalan yang ditempuh oleh para salaf adalah a'lam, ahkam, lebih tahu ilmunya, lebih hakim. Otomatis, ya. Wa illa lakunta mutanaqidhan. Kalau tidak, berarti ucapan anda bertentangan dengan ucapan anda sendiri. Si fulan sehat walafiat, tetapi dia sering keluar masuk rumah sakit berobat. Ya. Ini kan ucapan awal bertentangan dengan ucapan kedua. Si fulan dermawan, tapi nggak pernah sedekah. Ya kan? Nah, ini kalimat pertama bertentangan dengan kalimat kedua. Ya. Si fulan gagah, tinggi, besar, setara, tapi kurus kering. Nah, ini kan gimana nih? Bodoh kata beliau tadi. Ya. Kalimat pertama bertentangan dengan kalimat kedua. Ya. La kunta mutanaqidhan. Dan hal seperti ini insya Allah tidak mungkin ada di Al-Quran dan Sunnah. Kalimat ini bertentangan dengan kalimat ini, ayat ini bertentangan dengan ayat ini, hadis ini bertentangan dengan hadis ini, ayat ini bertentangan dengan hadis ini. Tidak mungkin. Sebab ayat Al-Quran
Satu lagi, ilmu pengetahuan, sunnatullah, semuanya datang dari Allah. Yang datang dari Allah tidak mungkin bertentangan. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jika Al-Quran ini termasuk hadis sahih kok bukan dari Allah, pasti terdapat pertentangan, perselisihan yang banyak satu sama lain. Kalau antum pernah dengar orang-orang yang sebagian saudara kita yang mendalami Injil, mereka mendapati bahkan bukan saudara-saudara kita ya, para pendeta sendiri, para pastor sendiri, di pasal ini bertentangan dengan pasal ini, di ayat ini bertentangan dengan ayat ini. Karena tidak seluruh Injil hari ini dari Allah. Tersisa sedikit ya. Selebihnya adalah karangan para pendeta, para pastor. Maka pertentangan banyak sekali. Al-Quran nggak mungkin, hadis nggak mungkin. Termasuk ilmu pengetahuan, sunnatullah. Tidak ada insyaallah ilmu pengetahuan yang sudah ditemukan sebagai ilmu kok bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis. Tidak mungkin ada. Jika hari ini ada, itu cuman nunggu waktu. Cuma nunggu waktu misalnya. Ya. Misalnya sebagian ahli, misalnya dokter anak, dengan penyelidikannya ditemukan, disimpulkan bahwa menyusui anak itu yang paling bagus 15 bulan misalnya ya. Tinggal tunggu waktu saja. Kalau terus penyelidikan itu dilakukan ya, nanti akan sampai ke 2 tahun. Nggak mungkin Allah salah ya. Karena Allah yang mengatakan bahwa menyapih anak yang terbaik adalah 2 tahun. Bagaimana lebih banyak di sebagian daerah nggak tega, nggak tahu caranya ya, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sudah TK, pulang sekolah netek ya. Ada ya, tentu tidak baik karena sudah dibatasi oleh Al-Quran fi amain, 2 tahun ya. Kita dilatih untuk tidak ragu terhadap apapun yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ragu ya. Seperti Syekh Utsaimin tidak ragu saat pertama kali mendengar berita katanya ada 3 astronot Amerika sudah menginjakkan kakinya ke bulan. Pertama kali mendengar ini 1969 mungkin ya, langsung tidak percaya karena dalil-dalil yang beliau pelajari Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin ya. Hari itu sebagian murid beliau, apalagi orang awam yang mencemooh beliau, tinggalan zaman katanya, Cooper tidak mau menerima penemuan baru dan seterusnya. Belakangan ketahuan ya. Kebohongan demi kebohongan itu nampak di situ. Dan kalau benar, kenapa enggak kedua kali? Itu kan sukses. Sebuah percobaan itu kalau sukses biasanya disusul yang kedua. Dulu sampai ke bulan 2 hari, lama-lama 1 hari, lama-lama setengah jam, gitu kan? Nah, namanya juga ilmu pengetahuan. Dulu komputer itu kan luar biasa besarnya, ya kan? Airnya kecil. Ini sekali doang. Dan saya kira tidak tersembunyi bagi antum, bantahan itu bukan cuman dari para ulama, dari sesama mereka sendiri membantah kebohongan Amerika itu. Dan saya kira tidak aneh. Tidak aneh mereka berbohong itu, tidak aneh.
Ya. Kalau para ulama membohongi manusia sedunia, itu yang aneh. Kalau mereka nggak aneh, hal biasa. Idzan fal ibaratus sahihah, dengan demikian kaidah yang benar, pelajaran yang benar adalah tariqatus salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Ini yang benar. Jalan yang ditempuh oleh para salaf, dimulai oleh Rasul dan para sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, itu yang paling selamat, paling ilmu, dan paling hakim. Ya. Wa hadza ma'lumun, kata beliau. Nah, mari kita saksikan jalan para khalaf. Maksud khalaf di sini tidak mengikuti salaf. Kalau mengikuti salaf, dia tidak dikatakan khalaf. Walaupun hidup di zaman Imam Syafi'i, walaupun hidup di zaman Imam Bukhari, bahkan walaupun hidup sekarang. Tapi yang diikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat, maka disebut salaf, tidak disebut khalaf secara pemahaman. Secara pemahaman. Waktu itu kita bahas ya, salaf itu ada dua pengertian. Salaf secara zaman itu selesai di 220 Hijrah kira-kira. Adapun salaf secara pemahaman sampai hari ini, sampai akhir zaman, sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah, saat seluruh kaum muslimin dimatikan. Ya, saya bacakan apa yang ditulis oleh Ar-Razi, Fakhrur Razi. Siapa beliau? Tokoh Ahlul Kalam, tokoh Mu'tazilah, tokoh falasifah. Ini menyimpang dari jalannya para salaf, terutama dalam memahami apa? Asma wa sifat. Terutama dalam memahami nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ini salah satu tokohnya, Fakhrur Razi, ya, yang mempunyai kitab tafsir besar. Wa huwa min kubaraihim. Beliau ini salah satu pembesar Mu'tazilah, Ahlul Kalam, falasifah. Walillahilham, beliau bertaubat, dan banyak dari mereka bertaubat. Ada beliau, ada siapa lagi masih ingat? Imam Ghazali, ya. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari, yang namanya dipakai oleh sebagian saudara kita atau mayoritas saudara kita di negeri kita ini, dan mereka menamakan dirinya sebagai Asy'ariyah. Padahal penamaan itu sangat tidak tepat, karena beliau bertaubat dari aliran sesat itu. Beliau yang benar bukan Asy'ariyah tapi Ahlus Sunnah. Maka keliru penamaan Asy'ariyah. Yang lebih tepat Kullabiyah. Itu tepatnya Kullabiyah. Tapi ustaz-ustaz salaf di negeri kita ini ketika menyebut mereka tetap Asy'ariyah, ya, padahal kurang tepat. Kenapa? Ini mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut kalimat yang kurang tepat. Kenapa? Karena memang sudah mendunia, gitu. Ya, ambil contoh seperti ketika beliau teriak di perang Hunain, "Aku anaknya Abdul Muttalib," gitu. Maksud beliau cucu kan?
saat pasukan Islam terjepit, kocar-kacir, beliau teriak dengan tujuan pasukan ini menuju ke teriakan beliau sehingga berkumpul, tidak kocar-kacir lagi. Nah, perang di hari itu ketika kocar-kacir alamat lemah. Tapi kalau berkumpul begitu dengan satu senjata mengarah ke musuh, insya Allah kuat. Tidak seperti hari ini ya. Hari ini masing-masing punya senjata, bisa ditembakkan dari jarak jauh. Justru tidak boleh berkumpul, harus berpencar kan. Kalau berkumpul tentu menjadi makanan empuk bagi musuh. Beliau teriak, "Aku Muhammad, aku anaknya Abdul Muttalib." Padahal kata-kata Abdul Muttalib hak apa batil? Kata-kata Abdul Muttalib hak apa batil? Batil. Abdul Muttalib berarti artinya? Iya, hambanya si Muttalib. Masuk hambanya si Muttalib? Yang hak itu Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, Abdul Quddus. Itu semua kan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Abdul Muttalib tentu kata-kata batil. Aku hambanya si Muttalib, aku anaknya hamba si Muttalib. Tapi karena kata Abdul Muttalib itu sudah dikenal oleh orang-orang Jaziratul Arab, ya terpaksa beliau ucapkan. Gitu ya. Nah, karena istilah Asy'ariyah ini sudah mendunia, maka ya terpaksa diucapkan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau sekalian dijelaskan bahwa sebetulnya mereka ini adalah kullabiyah. Karena ketika Abu Hasan Al-Asy'ari meninggalkan majlis ayah tirinya yaitu Al-Jubba'i, beliau pindah ke majlisnya Muhammad bin Kullab. Siapa Muhammad bin Kullab? Itu yang mengajarkan itu. Yang kemudian ada sifat 20, yang ada kasab, yang ini itu. Bukan Ahlus Sunnah. Bahwa beliau sangat bertentangan dengan Mu'tazilah, betul. Sangat bertentangan dengan Al-Jubba'i, betul. Tapi mengatakan bahwa beliau Ahlus Sunnah, tidak betul. Bukan Ahlus Sunnah. Antum tahu kan, apakah mentang-mentang bermusuhan dengan Syiah pasti Ahlus Sunnah? Ya enggak? Ya belum tentu. Apakah mentang-mentang bermusuhan dengan Khawarij pasti Ahlus Sunnah? Belum tentu. Apakah bertentangan dengan Jahmiyah pasti Ahlus Sunnah? Belum tentu. Tidak lama kemudian beliau bertaubat. Ini yang terkenal dengan penjelasan para ulama bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari ini mengalami tiga fase: Mu'tazilah, Kullabiyah, Ahlus Sunnah. Termasuk Ar-Razi. Beliau Mu'tazilah luar biasa, min kubaraihim, kata beliau. Salah satu pembesar Mu'tazilah Ahlul Kalam Falasifah. Ketika terus belajar, beliau menyesal. Saya bacakan penyesalan Ar-Razi. Beliau ungkapkan dalam bentuk bait-bait. Biasa orang Arab sering mengucapkan sesuatu dengan bait-bait seperti ini. Dan terkenal ini. Saya kira ini terkenal ya bait. Nihayatu iqdamil uqul iqal. Akhir daripada mendahulukan akal, akal itu akhirnya, ujung-ujungnya iqal, terbelenggu. Jadi justru terbelenggu. Awalnya beliau berpendapat, orang-orang Mu'tazilah berpendapat, kebebasan berakal, kebebasan berfikir, tapi justru terbelenggu. Ya.
Bahkan mereka sering ledek yang orang-orang pakai ayat, pakai hadis, terbelenggu dengan dalil. Ya, ini kalimat batin. Ketika kita terbelenggu dengan dalil, katanya jumud. Gitu. Malah ada tuh dulu dosen IAIN menuduh siapa dulu? Pernah bertemu saya di Masjid At-Tauhid dulu, yang banyak menulis tentang aliran sesat. Itu dituduh apa? Memberhalakan Al-Quran, gitu. Memberhalakan dalil-dalil. Ini luar biasa kesesatan dosen IAIN ini. Masa pakai dalil, pakai ayat disebut memberhalakan, dibikin berhala. Kita tahu berhala itu kan patung, dukun, kuburan. Masa ayat Al-Quran, berpegang pada ayat Al-Quran dikatakan memberhalakan Al-Quran? Luar biasa ini. Justru yang benar ucapan Ar-Razi itu, mendahulukan akal, mengutamakan akal, mendewa-dewakan akal, ujung-ujungnya terbelenggu sendiri. Terbelenggu sendiri. Dan itu banyak contohnya. Salah satu beliau. Kan beliau mengalami. Pokoknya harus masuk akal semua. Mau ayat, mau hadis, tidak masuk akal, tolak. Seperti Amr bin Ubaid. Ya. Walaupun Sufyan bin Uyainah yang mengatakan kalau siapa itu? Abu Lahab masuk neraka ketika Abu Lahab masih hidup, aku nggak terima. Bahkan walaupun Rasulullah, waliyadzubillah. Karena nggak masuk akal. Masa Abu Lahab masih hidup sudah dicap neraka? Nggak adil dong. Ya. Betul-betul ini melawan dalil, melawan kenyataan. Jelas semua orang tahu. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, itu turun. Abu Lahab sudah mati apa masih hidup? Masih hidup. Justru itu menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Dan justru itu menunjukkan bagaimana hati Abu Lahab itu ada di jari Allah. Iya kan? Kalau hati Abu Lahab tidak dibolak-balikkan oleh Allah, dikuasai oleh Abu Lahab sendiri, Abu Lahab kan bukan orang bodoh. Ya, sebodoh-bodohnya orang, ya tentu ini mudah sekali menghancurkan Nabi, menghancurkan Al-Quran, menghancurkan surat Al-Lahab itu kecil. Kalau Abu Lahab hatinya tidak diombang-ambingkan oleh Allah, apa? Iya, pura-pura masuk Islam aja, udah masuk Islam. Kalau Abu Lahab masuk Islam, hancur Rasulullah, hancur Al-Quran. Nah, katanya saya selana ronda talahab, pasti akan masuk neraka yang menyala-nyala. Ya, masuk Islam, baca syahadat, hancur Rasulullah, hancur Al-Quran, hancur Al-Lahab itu. Ya, inilah mujizat Al-Quran. Sampai mati Abu Lahab gak kepikiran gitu. Padahal kan logika sederhana itu. Nggak kepikiran oleh Abu Lahab untuk masuk Islam, atau pura-pura lah. Pura-pura kan nggak ada yang tahu namanya pura-pura. Dalam hati kan. Nah, itulah semakin yakin kita bahwa orang yang dapat hidayah adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Orang sesat adalah orang yang disesatkan oleh Allah. Maka berkali-kali Allah menghibur Nabi alaihi salatu wassalam saat beliau sedih, sangat sedih. Bagaimana gak ada yang mau beriman. Ya. Kalau aku mau ya Muhammad, gak usah pakai engkau. Hari ini juga, detik ini juga, seluruh manusia di muka bumi baik semua, masuk Islam semua, dapat hidayah semua. Kecil bagiku. Dihibur beliau oleh Allah Rabbul Alamin. Wa aktsaru sa'yil alamin dolal, dan kebanyakan yang dilakukan oleh mereka, maksudnya teman-teman beliau ya, termasuk beliau sendiri,
dolar. Ya, jadi perjalanan para falasifah itu sesat, betul-betul sesat. Karena filsafat itu mementahkan yang sudah matang, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat dan seterusnya. Ini sudah matang, sudah jadi. Dimentahkan lagi, dibubarkan lagi, difikir lagi. Falasifah kan begitu. Salah satu kaidah anjuran para falasifah itu, ahlul kalam itu, kalau ingin mencari kebenaran sejati, lepaskan keyakinan kebenaran yang selama ini sudah kita yakini. Itu diajarkan di kampus-kampus Islam yang mengajarkan ilmu filsafat. Jadi ketika belajar filsafat Islam ini, kita disuruh memposisikan dirinya sebagai non-muslim. Jadi seolah kita tidak tahu atau belum tahu Allah itu apa, Rasulullah itu siapa. Disuruh berpikir, ya. Disuruh memposisikan diri kita sebagai non-muslim. Gimana? Baru setengah jam kita berposisi seperti itu, mati. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya. Sebuah kebenaran yang datang dari utusan Allah, yang tidak diragukan lagi ucapan beliau selalu benar, dijaga oleh Allah, maksum. Tiba-tiba dibuang. Kita suruh mencari lagi, mencari sendiri sampai diketemukan. Ini luar biasa batilnya. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Roh-roh kami liar berada di jasad kami, di jisim kami. Liar. Ya. Beda dengan para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf. Nikmat, lezat, ruhnya itu tenang, tentram. Kalau para falasifah, fi wahsyatin, liar, seliar-liarnya. Ya. Maka mereka tidak mendapati kenikmatan ilmu itu. Ya. Maka mereka satu sama lain saling menyerang, saling mengkafirkan, bahkan kadang ayah dengan anak. Ya. Karena pikiran manusia kan beda-beda. Dan mereka mengatakan seperti itu atas nama kebebasan berpendapat dan berpikir. Itu kan ada di negeri kita itu kalimat seperti itu, ya. Kebebasan berpendapat dan berpikir, kebebasan berbicara. Wa ghayatu dunyana adza wa wabal. Dan ujung dari dunia kami adalah penderitaan, musibah, sakit. Dan tidak jarang ini menimpa pada fisiknya. Pada fisiknya, ya. Orang-orang yang dalam keyakinannya itu rusak, kadang fisiknya ikut rusak. Siapa antum tahu contohnya? Masih hidup apa sudah mati itu? Yang di kursi roda, ya kan? Katanya cerdas sekali itu. Ahli apa? Matematika apa fisika itu? Ya, Stephen Hawking kan? Itu luar biasa, mau cacat seperti itu. Ya, masih hidup apa sudah mati? Masih hidup, ya? Itu tidak jarang seperti itu. Kerusakan akidah, kerusakan manhaj, merembet ke kerusakan fisik. Maka kita lihat para nabi, para rasul, fisiknya kayak apa? Gak ada manusia yang fisiknya sekuat, sehebat, sesempurna para nabi, para rasul. Berangkat dari akidah yang benar, manhaj yang sahih, akhirnya fisiknya bagus, kuat. Khusus Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Besar badan, karena Nabi Musa
jauh lebih tinggi, lebih besar daripada beliau, ya kekuatannya lebih besar. Nabi Adam jauh lebih tinggi, lebih besar daripada beliau, 60 hasta, ya jelas tenaganya lebih besar. Artinya dibandingkan dengan manusia di masanya. Maka di zaman Nabi SAW yang paling kuat, yang paling fisiknya paling hebat, tentu Rasulullah SAW. Peristiwa perang, peristiwa menjelang perang Khandaq, ketika kaum muslimin atas usul Salman Al-Farisi membikin Khandaq itu parit, agar Madinah tidak mudah diserang musuh, kan terhalang oleh parit. Ketika menggali supaya jadi parit itu ada batu besar yang berkali-kali dipukul dengan alat oleh para sahabat, masih tidak juga pecah. Yang lainnya mungkin pecah, ya. Nabi datang, sekali pukul pecah, sekali pukul lagi pecah, sekali pukul lagi pecah. 3 kali pukul oleh beliau pecah, ya. Ini salah satu contoh betapa akidah yang sahih, akidah yang benar, manhaj yang benar berpengaruh di fisik. Walam nastafid min bahsina tula umrina. Yang kami ambil dalam pembahasan kami selama ini sepanjang umur kami, berapa puluh tahun, ya. Fakhrul Razi ini belajar filsafat mungkin dari kecil sampai beliau membuat bait ini puluhan tahun. Siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Enggak jauh dari katanya, qala wa qila. Beda dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, wa qala Rasul. Adapun para falasifah, kata si A, kata si B, kata si C. Gengsi kalau pakai qala Allah wa qala Rasul. Belum lama saya dikasih tahu mahasiswa Yayen, ya, Win, ya. Itu kalau menjawab ngarang sendiri nilainya bisa 9, 10 gitu. Tapi kalau bawa dalil kecil nilainya. Luar biasa. Waliyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, itulah falasifah ahlul kalam. Jadi ngarang sengarang-ngarangnya. Persis ucapan beliau, siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Coba mengumpulkan katanya. Dan gagah kata mereka itu. Kalau bawa ucapan siapa itu, Plato, bentar-bentar, oh ini kata Aristoteles, oh ini kata Socrates. Kalau surat sekian ayat sekian, surat sekian, malu, gengsi. Ingat bagaimana Imam Ahmad dan teman-temannya di Baghdad, sebelum kedatangan Imam Syafi'i di Baghdad, Imam Ahmad dan teman-temannya para pelajar hadis diolok-olok, diledek. Ketika membahas hadis diperolok-olok, diledek. Karena memang ada beberapa ayat hadis yang menurut akal mereka ini aneh, diledek. Saya kira hari ini juga masih ada bagian saudara-saudara kita kaum muslimin meledek kita para salaf, cumut. Apa kata mereka? Tekstual, ya. Tidak tahu apa maksud ayat, maksud hadis. Taunya teks saja. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam. Aib bagi mereka. Ya. Berarti otomatis mereka menganggap Rasul dan para sahabat itu aib, ya. Karena Rasul dan para sahabat tidak pernah menakwil,
maksud tangan itu apa, maksud wajah itu apa, ditakwil-takwil, apalagi tahrif, tidak ada. Ya. Lisanul hal mereka seperti itu. Summa yaqul, kemudian beliau mengatakan, tapi tidak berbentuk bait ya. Laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyah wal manahijal falsafiyah. Setelah itu aku menempuh setelah aku menempuh falasifah kalamiyah, ternyata tidak menghilangkan penyakit, tidak menghilangkan dahaga. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.